Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta para pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Ketiga, pada kesempatan kali ini kami membuat video presentasi guna memenuhi tugas turuqut tadris, yang pada kesempatan ini kita insyaallah akan mempresentasikan tentang metode active learning, yaitu group resume. Sebelum menuju materi atau presentasi, kami akan menyampaikan beberapa poin yang insyaallah dengan poin-poin tersebut memudahkan dalam penyampaian materi atau presentasi dan juga mempermudah dalam memahami apa yang kita sampaikan. Untuk poin yang pertama yaitu tentang pengertian group resume. Kemudian poin yang kedua yaitu langkah-langkah untuk menerapkan group resume. Kemudian yang ketiga yaitu materi yang dapat disampaikan menggunakan group resume. Kemudian yang keempat yaitu tentang kelebihan atau kekurangan dari group resume. Kemudian bismillah, kita mulai untuk materi yang pertama atau poin yang pertama yaitu pengertian dari group resume. Pada pengertian ini kami membagi menjadi dua, yaitu dari segi bahasa untuk yang pertama, kemudian yang kedua adalah pengertian menurut para ahli. Untuk pengertian yang pertama yaitu secara bahasa, group resume terdiri dari dua kata yaitu group dan resume. Group sendiri artinya adalah kelompok, sedangkan resume artinya adalah rangkuman. Maka dari segi bahasa ini dapat kita definisikan bahwa group resume adalah membuat rangkuman yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian pengertian yang kedua yaitu menurut para ahli. Untuk ahli di sini adalah ahli yang mendalami tentang pembelajaran active learning. Salah satunya yaitu pendapat dari Silberman, yang mana ia berpendapat tentang group resume yaitu sebuah cara yang menarik untuk membantu siswa lebih mengenal satu sama lain atau membentuk tim, yang mana tim tersebut di dalam tim tersebut anggotanya sudah saling mengenal. Kemudian pendapat ahli yang kedua yaitu Will, yang mana ia berpendapat tentang group resume yaitu sebuah resume menggambarkan hasil yang dicapai oleh individu, dan resume ini menjadi lebih menarik apabila dilakukan di dalam grup dengan tujuan menjadikan siswa lebih akrab satu sama lain atau melakukan team building atau kerjasama kelompok yang mana anggotanya sudah saling mengenal. Sehingga dapat kami simpulkan dari pendapat beberapa ahli tadi, yaitu group resume adalah
model pembelajaran yang mana di dalam prosesnya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian kelompok tersebut diberi tugas untuk membuat resume, yang mana di dalam kelompok tersebut anggotanya sudah saling mengenal. Itulah pengertian grup resume. Kemudian menuju materi yang kedua, yaitu tentang langkah-langkah untuk menerapkan metode grup resume ini. Untuk langkah yang pertama yaitu guru membagi siswanya menjadi beberapa kelompok, yang mana di setiap kelompok dapat beranggotakan 3-6 anggota. Kemudian yang kedua yaitu guru membagikan kertas kepada tiap-tiap kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu guru memberikan materi yang berbeda untuk tiap-tiap kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian yang keempat adalah kelompok yang sudah dibagi tadi bekerja sama untuk membuat resume sesuai materi yang telah dibagikan oleh guru tadi terhadap kelompoknya. Kemudian yang kelima yaitu mempresentasikan hasil dari resuman tadi, yaitu tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil resuman pada kelompok tersebut. Kemudian yang keenam yaitu kelompok lain dapat menyanggah atau bertanya kepada kelompok lain setelah kelompok tersebut menyelesaikan presentasinya. Itu tadi beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan metode grup resume. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu tentang materi yang dapat disampaikan melalui metode grup resume. Di sini kami memberikan contoh untuk materi yang dapat diterapkan di dalam grup resume, yaitu materi hadis. Semisal kita sebagai guru ingin menyampaikan materi tentang hadis, yang mana kita menggunakan kitab semisal Syarah Arba'in An-Nawawi karangan Syekh Utsaimin. Dan di dalam kitab tersebut terdapat beberapa hadis beserta syarahnya, yaitu hadis yang pertama hingga hadis ke-40-an. Sehingga dalam menerapkan metode tersebut kita membagi hadis-hadis tersebut kepada kelompok-kelompok yang telah kita buat. Semisal hadis yang pertama beserta syarahnya kita berikan kepada kelompok yang pertama. Kemudian hadis yang kedua beserta syarahnya kita berikan kepada kelompok yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga beserta syarahnya kita berikan kepada kelompok yang ketiga. Kemudian setelah kita membagikan materi-materi tersebut, kita perintahkan kepada kelompok tersebut untuk membuat resume sesuai dengan materi yang telah kita berikan. Jadi nanti setiap kelompok membuat resume sesuai, semisal dengan kelompok yang pertama tadi meresum hadis yang pertama, kelompok yang kedua meresum hadis yang kedua, kemudian kelompok yang ketiga meresum hadis yang ketiga. Kemudian setelah mereka kelompok tersebut selesai
membuat resumen, mereka mempresentasikan apa yang telah mereka resum dari materi yang telah kita berikan kepada kelompok tersebut. Begitulah contoh dari materi yang dapat diterapkan dari grup resume. Dan dalam contoh penerapan grup resume ini, materi-materi yang dapat kita sampaikan melalui grup resume ini sangat banyak. Jadi materi apapun bisa diterapkan menggunakan metode grup resume ini. Karena grup resume ini bersifat sangat fleksibel, sehingga materi-materi apapun dalam menyampaikan materi tersebut kita bisa menggunakan materi grup resume ini. Kemudian untuk poin yang keempat, yaitu tentang kelebihan ataupun kekurangan dari grup resume. Untuk kelebihannya itu ada beberapa kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama yaitu menjadikan siswa lebih aktif. Jadi dengan grup resume ini siswa akan menjadi lebih aktif. Kemudian yang kedua adalah siswa menjadi terbiasa untuk berani mengeluarkan pendapatnya. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu siswa dilatih untuk bekerja sama secara kelompok, hingga dengan grup resume ini siswa-siswa dapat terlatih untuk bekerja sama secara kelompok. Kemudian yang keempat yaitu siswa terlatih untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian yang kelima yaitu siswa terlatih untuk bertanya. Itu menjadikan siswa lebih berani untuk bertanya kepada orang lain pada materi yang mereka tidak ketahui. Kemudian yang terakhir yaitu di mana di dalam satu pertemuan kita dapat menyelesaikan beberapa sub pembahasan. Karena di dalam mempraktekkan grup resume ini kita membagikan materi-materi yang berbeda kepada setiap kelompoknya. Adapun tentang kekurangan, yaitu yang pertama adalah kita harus menggunakan waktu yang banyak dalam menerapkan grup resume ini. Kemudian yang kedua adalah bisa terjadi kegaduhan apabila kita tidak bersungguh-sungguh dalam manajemen metode ini. Kemudian yang ketiga adalah terkadang di dalam menggunakan metode ini hanya terdapat beberapa kelompok yang aktif ataupun beberapa individu yang aktif. Jadi terkadang dalam mempraktekkan ini tidak semuanya siswa aktif semua. Jadi terkadang hanya didominasi oleh beberapa orang dan yang lainnya kurang aktif. Itulah tentang kelebihan dan kekurangan dari grup resume. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.